Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Utstin. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor, yaitu pendakian Gunung Setan. Jadi gua ditemani teman gua, yaitu Gua Ido. jadi pendakian ini tahun 2017. Kisah ini diceritakan oleh seorang narasumber yang tidak mau diketahui namanya. Kita langsung saja ke dalam kisahnya. Tahun 2017, 5 seorang sahabat memutuskan untuk mendaki gunung yang tidak banyak dikenal orang. Namanya Gunung Rengganis. Terletak jauh dari sudut Jawa Barat. Gunung ini tidak setinggi Semeru atau sepopuler Gede Pangrango. Tapi bagi para pendaki sejati, Rengganis dikenal karena jalur yang liar, hutannya yang lebat, dan kisah-kisah aneh yang menyelimutinya. Kelima sahabat itu adalah Rio, pemimpin yang sering jadi penentu keputusan; Bima, pendaki senior yang sudah menaklukki banyak gunung; Tika, satu-satunya perempuan juga seorang penggiat alam; serta dua bersaudara, Adit dan Yuda, yang baru pertama kali ikut mendaki. Mereka tiba di base camp pada sore hari, disambut oleh seorang pria tua penjaga pos bernama Pak Wira. Saat mendengar tujuan mereka adalah Gunung Rengganis, raut wajah Pak Wira langsung berubah. "Kalian mau lewat jalur mana?" tanyanya curiga. "Jalur utara yang lama," kata teman-teman. "Lebih cepat," jawab Rio. Pak Wira menggeleng pelan. "Jalur utara itu sudah tutup, sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang tidak pulang." Rio tertawa kecil. "Kami bawa GPS dan logistik lengkap, Pak. Tenang aja, kami cuma ingin pengalaman berbeda," kata Rio. Pak Wira tidak tersenyum. Ia hanya berkata, "Kalau tetap nekat, bawa ini." Ia menyerahkan seutas benang dan keris kecil berbungkus kain hitam untuk jaga-jaga. Dan Untuk jaga-jaga, jangan tertawa, jangan ucapkan nama-nama hewan malam, dan kalau kalian mendengar satu panggilan dari hutan, jangan jawab apapun," katanya. "Kalian anak muda ini menganggapnya hanya mitos." Kelima anak muda itu menganggapnya hanya mitos. Mereka berfoto-foto, merekam video vlog, dan bersenda gurau sebelum memulai mendaki keesokan paginya. Hari pertama berjalan mulus, langit cerah, angin sejuk. Jalur yang mereka lewati memang jalur jarang dilalui, tapi pepohonan rimbun dan udara bersih membuat perjalanan menyenangkan. Mereka bercanda, mengambil banyak foto, dan menertawakan cerita horor yang dikisahkan Pak Wira. Namun saat sore menjelang, suasana mulai berubah. Langit yang cerah tiba-tiba mendung. Kabut turun perlahan, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan samar. Bima berhenti. "Dengar gak?" Yang lain mengangguk. "Itu suara gamelan," tanya Tika. "Di tengah hutan," kata Tika sambil Mereka saling berpandangan. Tidak ada permukiman di sekitar gunung itu, dan tak mungkin ada gamelan dimainkan di tengah hutan. "Udah, lanjut aja, mungkin suara angin atau efek akustik hutan," ujar Rio, berusaha terdengar rasional. Mereka terus berjalan, tapi suasana semakin aneh. Kabut makin tebal, burung-burung hutan mendadak hilang suara, dan pepohonan terasa lebih rapat seolah menyempitkan jalan. Saat malam tiba, mereka membuka tenda di sebuah tanah datar kecil di tengah hutan. Mereka makan mie instan dan menghangatkan diri dengan kopi. Tapi rasa nyaman tak benar-benar hadir malam itu. Kabut tetap menggantung dan dingin menusuk. Sekitar pukul 1 pagi, Adit terbangun karena mendengar suara seorang memanggil namanya. "Adit, Adit, Dit, tolongin Dit." Doi. Suara itu lembut tapi berasal dari luar tenda. Adit mengira itu Yuda, adiknya, yang sedang buang air. Ia membuka resleting tenda dan melogak keluar. Namun yang dilihatnya bukan adiknya. Di tengah kabut berdiri seorang perempuan berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya tampak sedikit melayang. Adit tertegun. Perempuan itu mengangkat tangan menunjuk ke arahnya. "Adit," suara itu kini lebih jelas dan lebih dekat.
Adit menjerit. Rio langsung terbangun, menarik Adit masuk dan menutup kembali tenda. "Ada apa?" kata Adit. Kata Rio. "Ada perempuan putih manggil aku." Rio menyinari tenda dengan senter, tapi hanya terlihat kabut dan pepohonan. Tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Adit demam. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong. Ia tidak berbicara sepatah kata pun. Kita harus turun, kata Tika cemas. Tapi Rio bersikeras, kita sudah hampir di puncak. Setengah hari lagi, setelah itu baru turun cepat. Bima mengangguk, tapi raut wajahnya tegang. Tapi kita nggak bisa anggap remeh ini. Jalur ini bukan jalur manusia. Jalur ini bukan jalur biasa. Mereka memutuskan untuk lanjut sambil memapah Adit yang lemah. Sepanjang perjalanan, Adit terus bergumam. Kalimat-kalimat tak jelas, kadang seperti bahasa Sunda kuno, terdengar seperti melantunkan doa, kadang seperti nyanyian yang menyeramkan. Saat matahari mulai tenggelam, mereka melihat sebuah gapura batu tua di tengah hutan. Gapura itu dipenuhi lumut dan di atasnya tertulis ukiran aksara kuno. Anehnya, GPS menunjukkan mereka sudah melenceng jauh dari jalur resmi. Kita nggak lewat sini waktu naik, ujar Yuda panik. Gimana bisa muter ke sini? Tanya Tika. Tanya Tika. Tiba-tiba Adit tertawa keras, tapi bukan tawa manusia biasa. Tertawanya berat, bergema seperti berasal dari tenggorokan yang bukan milik manusia. Dia sudah bukan Adit lagi, bisik Bima. Rio mengeluarkan keris pemberian Pak Wira dan membuka kain hitamnya. Keris itu langsung terasa panas di tangannya. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Tapi mereka tidak berjalan, mereka melayang. Mengelilingi mereka seperti memutari mangsa. Tika menjerit, Yuda menggenggam tangan kakaknya yang sudah kerasukan. Rio menancapkan keris ke tanah sambil membaca doa sekenanya. Bayangan-bayangan itu berhenti, lalu satu demi satu menghilang ke alam. Lalu satu demi satu menghilang ke dalam kabut. Adit jatuh pingsan. Malam itu mereka tidak bisa tidur, hanya duduk berdekatan, memeluk satu sama lain. Suara-suara gamelan kembali terdengar, dan dari kejauhan terdengar suara ratusan orang tertawa lirih, seperti makhluk-makhluk lain sedang menonton mereka menunggu giliran. Lanjut kedua, makam di balik kabut. Pagi itu, kabut masih belum pergi. Matahari hanya terlihat samar, bagai bayangan redup di balik tirai putih. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Di tengah hutan gunung Rengganis, 4 pendaki duduk melingkar melihat Adit yang belum sadarkan diri. Wajah Adit tampak pucat, matanya sayu, dan dari mulutnya masih keluar bisikan-bisikan aneh. Kadang terdengar seperti bahasa Sunda tua, kadang seperti bahasa yang tak dikenali siapapun. Yuda terus memegang tangan kakaknya sambil menangis. "Tolonglah kak, sadar dong, jangan gitu kak." Rio menggenggam keris pemberian Pak Wira yang tadi malam berhasil mengusir bayangan hitam. Kini keris itu tampak berkilat aneh, seolah menyerap cahaya dari sekitar. "Kita nggak bisa lama-lama di sini," ucap Bima serius. "Kita harus cari jalan turun. Nggak peduli lewat mana, yang penting keluar dari tempat ini." Tika mengangguk setuju, tapi ini bukan gunung biasa. Kita udah masuk ke dunia lain. Mereka memutuskan untuk menggotong Adit bergantian. Meski tubuh Adit terasa berat seperti batu, mereka memaksakan diri untuk terus bergerak. Tapi hutan yang mereka lewati tampak berubah. Jalur tanah jadi berlumpur pekat. Pepohonan seperti rapat dan berdesakan. Ranting-ranting menutupi jalan. Dan mereka kembali menemukan gapura batu yang tadi malam mereka lewati. "Kita jalan muter-muter," seru Yuda. "Itu nggak mungkin, kita nggak lewat jalur yang sama barusan," kata Bima. Tika berjalan mendekati gapura itu. Di bagian bawahnya kini tampak tumpukan batu kecil tersusun seperti makam. Ada bunga kering, dupa yang sudah lama mati,
dan secangkik dan secari potong kayak gini dulu. Dan secari kain kafan kusam. Dan tiba-tiba Adit terbangun. Tapi matanya tidak seperti manusia. Hitam legam, penuh urat merah. Ia tersenyum, senyum yang dingin dan kosong. "Aku haus, aku mau darah," katanya dengan suara berat. Yuda mundur ketakutan. Tika hampir menjatuhkan ranselnya. Rio buru-buru mengguncangkan keris. "Ini bukan Adit lagi," teriak Rio. Adit atau makhluk yang ada di dalam tubuh Adit berdiri perlahan. Ia berjalan mendekat ke arah makam kecil di bawah gapura, lalu berlutut dan tertawa keras. Suara tawa itu bergema di seluruh hutan. Lalu dari dalam tanah makam itu muncul tangan kurus berwarna abu-abu, mencekam tanah dan perlahan menarik tubuh keluar. Mayat hidup dengan mata bolong dan kulit membusuk. Makhluk itu menatap mereka dan tertawa. Tawa itu menular dan dari balik pepohonan, satu persatu muncul makhluk lain. Mereka tampak seperti mayat pendaki, sebagian mengenakan jaket gunung yang sobek dan lusuh, dan ada yang tanpa kepala, ada yang merangkak, ada yang tubuhnya hanya setengah, semua tertawa. Tika menjerit histeris, Rio berteriak, "Lari!" katanya. Mereka berempat, Rio, Bima, Tika, dan Yuda meninggalkan Adit di dekat makam. Mereka tahu itu bukan kakak Yuda lagi. Air mata Yuda mengalir deras. Tapi ketakutan mengalahkan segalanya. Setelah berlari beberapa menit, mereka tiba di Setelah berlari beberapa menit, mereka tiba sampai di area datar penuh pohon pinus tinggi. Di tengahnya berdiri sebuah bangunan tua seperti pondok kayu kecil yang nyaris ambruk. Ada papan tua di depannya tertulis "Pos Jaga Jalur Terlarang Gunung Rengganis". Bangunan itu seperti terlupakan waktu. Pintu kayunya terbuka sedikit. Di dalam penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi mereka masuk demi berlindung. Bima segera mengganjal pintu dengan bangku kayu. "Tempat ini seharusnya nggak ada," kata Tika pelan. Rio mengamati dinding kayu yang penuh coretan. Ada tulisan-tulisan nama seperti tanda tangan orang yang pernah lewat. Tapi sebagian besar coretan itu dicoret. Dan ada tulisan besar berwarna merah yang masuk tak akan kembali. Tika membuka laci dan menemukan sebuah buku catatan lusuh. Di dalamnya berisi tulisan tangan tak beraturan. Mereka datang saat matahari terbenam. Jangan menginap di dekat gapura. Korban sudah banyak. Tubuh mereka dipakai, jiwa mereka dimakan. Mereka mulai sadar jalur ini bukan sekedar jalur terlarang. Jalur ini adalah penjebak arwah. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia kematian sangat tipis. Sekali masuk, seorang tidak bisa pulang dalam bentuk manusia. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Kemudian suara Adit atau makhluk yang menyerupainya berkata dari luar, "Yuda, bukain pintunya, kakak kedinginan." Yuda gemetar, "Itu suara kakakku." Tapi Bima berteriak, "Bukan, jangan tertipu." Ketukan semakin keras, pintu terguncang, makhluk itu tertawa. Lalu berteriak, "Kalian gak bisa kabur, kalian udah masuk tanahku." Rio menggenggam keris kuat-kuat, ia menoleh ke yang lain. Keris itu satu-satunya yang bisa melindungi kita. Tapi kita harus cari jalur asli. Jalur yang belum pernah dirusak, jalur yang belum dikutuk. Tika mengangguk, kita harus keluar sebelum matahari tenggelam lagi. Kalau enggak, kita bakal jadi salah satu dari mereka. Suara tawa dari luar terus berlanjut, seakan ratusan makhluk sedang mengepung pondok. Rio menarik napas dalam. Begitu pintu terbuka, kita lari ke arah timur. Cari jalur yang lebih terang, jangan lihat ke belakang, jangan jawab panggilan apapun. Pintu pondok kembali diketuk. Tok, tok, tok. Dan kali ini pintunya mulai retak. Kita lanjut ke bagian ketiga. Puncak arwah. Pintu kayu tempat berlindung itu mulai retak. Suara tawa dari luar terdengar semakin riuh, seolah ada puluhan makhluk yang tertawa bersamaan.
Wajah Tika penuh air mata. Yuda menatap kosong ke arah pintu, sedangkan Bima merapal doa dalam hati. Rio berdiri paling depan, menggenggam keris pemberian Pak Wira. Cahaya dari ujung bilahnya tampak sedikit menyala, seolah merespon kehadiran makhluk-makhluk di luar. Begitu pintunya jebol, kita lari ke timur, ulang Rio. Ikuti arah cahaya, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar abaikan. Toh, pintu pecah. 3 makhluk masuk serentak. Tiga makhluk masuk serentak. Wujud mereka seperti mayat membusuk, mata bolong dan bau anyir darah menyeruak kuat. Salah satu dari mereka menyerupai Adit, tubuh kakak Yuda, tapi kini dengan wajah pecah dan senyum bengkok tak manusiawi. Tapi sebelum makhluk-makhluk itu sempat menyerang, Rio menghantam tanah dengan keris. Seketika cahaya terang yang menyilaukan memenuhi pondok kecil itu, membuat para makhluk merauk kesakitan. Lari, teriak Rio. Keempat pendaki itu langsung berhambur keluar menembus kabut. Mereka berlari sekuat tenaga. Di belakang terdengar suara derap langkah makhluk-makhluk itu, suara tawa dan isakan tangisan seperti tangisan wanita. Hutan terasa hidup, pohon-pohon bergerak, ranting menjulur seperti tangan, akar mengkuat dari tanah, mencoba menjegal langkah mereka. Tapi Rio terus mengangkat kerisnya, dan setiap kali cahaya dari kerisnya nyala, jalan seolah terbuka. Hanya beberapa detik saja, mereka harus cepat, mereka tak punya waktu. Tiba-tiba mereka melihat pohon pinus raksasa tunggal berdiri menjulang. Di bawahnya ada tangga batu yang menuju ke atas bukit. Itu puncak, seru Tika. Tangga ini bukan di peta, ujar Bima terengah-engah. Namun entah mengapa, hati mereka sepakat di puncak itu salah satunya harapan keluar dari kutukan gunung ini. Mereka menapaki anak tangga satu persatu. Di belakang mereka, suara makhluk-makhluk semakin dekat. Kabut mengejar mereka seperti gelombang laut. Tawa, jeritan, isakan, dan bisikan terus menggoda telinga mereka. Di tengah anak tangga, Yuda terjatuh. Tika berbalik hendak membantu, tapi Rio berteriak, "Jangan menolong, terus lari." Yuda mengangkat kepalanya, tapi yang dilihat adalah sosok Adit, kakaknya, dalam wujud manusia seperti semula, berdiri di bawah tangga dengan wajah penuh harap. "Kamu ninggalin aku, Yud," katanya lirih. "Kamu adikku." Yuda goyah. "Jangan, itu bukan kakakmu," teriak Bima keras. Tapi Yuda melangkah turun, lalu suara tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tika menjerit. Yuda ditarik dari kabut dan lenyap seketika, hanya tertinggal suaranya, "Maafkan aku, Kak." Rio dan Tika kini hanya berdua berlari sampai puncak tangga. Di atas mereka melihat batu datar besar, dan di atasnya terdapat patung batu setinggi manusia. Sosok berjubah yang menutupi wajah, tangannya memegang sesuatu yang mirip kendi. Patung itu dikelilingi oleh ratusan tulang belulang, dan sebagian memakai perlengkapan pendaki. Nama-nama yang hilang semua dikorbankan di tempat itu. Bima berkata pelan, "Ini pusatnya, sumbernya, altar sesajen dari zaman dahulu. Ini tempat mereka menampung jiwa yang tersesat." Rio menatap patung itu. Harus dihancurkan. Ia menusukkan keris ke celah batu altar. Sekejap langit berubah gelap, petir menyambar, hutan bergemuruh. Dari patung itu terdengar suara raungan seperti makhluk raksasa yang disiksa. Lalu kabut tebal menyembur ke udara, dan semua makhluk itu muncul di sekeliling puncak. Mereka membentuk lingkaran, mengurung Rio dan Tika. Tapi Rio terus menusuk batu, setiap tusukan membuat patung retak. Suara tawa makhluk-makhluk berubah jadi teriakan kesakitan. Tika menangis dan merangkul Bima. "Kalau kita gagal, kita nggak akan bisa pulang." Rio berteriak keras dan menghantam keris terakhir kalinya ke batu. Patung itu meledak dalam cahaya terang menyilaukannya. Semua makhluk itu menguap, raungan mereka memekakkan telinga. Kabut tersedot masuk ke tanah, getaran besar mengguncang gunung. Lalu sunyi. Rio terbangun dalam kondisi tubuh penuh luka.
Tangan masih memegang keris, ia membuka matanya dan langit sudah biru cerah. Ia menoleh, Tika masih di sampingnya, tapi Bima dan Yuda tak terlihat. Di sekeliling mereka hanya tanah kosong, tak ada altar, tak ada tulang, hutan kembali normal. Dari kejauhan terdengar suara gonggongan anjing dan samar suara motor mereka dekat dengan desa. Rio dan Tika saling menatap tanpa berkata. Mereka turun gunung dengan lemas, tubuh sakit, jiwanya hancur. 2 minggu kemudian, Rio dan Tika duduk di depan rumah Pak Wira. Wajah Pak Wira muram, kalimat, "Kalian selamat." "Ini sudah keajaiban," kata Pak Wira. Yang 2 lagi, Rio hanya menggeleng, kata Pak Wira. Yang 2 lagi, Rio hanya menggeleng, mereka tidak kembali. Pak Wira menghela napas. Gunung Rengganis itu bukan untuk manusia biasa. Itu tempat perjanjian kuno. Setiap beberapa tahun butuh korban jiwa. Rio meletakkan keris di meja. "Kami tak akan pernah kembali ke sana." Pak Wira tersenyum pahit. Tapi gunung itu tidak lupa pada siapapun yang pernah masuk. "Mungkin kalian sudah bawa sesuatu dari sana." Tika langsung menoleh kepada Rio, dan saat itu juga mereka mendengar suara bisikan di telinga mereka, suara Adit dan Yuda. "Kalian janji gak akan ninggalin kami." Oke, selesai kisahnya. Jadi si Bima ini kemana deh? Ya kagak tahu. Bisa. Kok di kisahnya kemana? Kagak ada. Jadi gimana guys? Udah jahat hilang. Si Bimanya kagak ada di sini. Scan terakhirnya ya. Oke. Bagi yang mau tahu kelanjutan kisah ini si Bimanya kemana, tonton terus ya. Jadi itulah kisahnya. Jangan lupa di like dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian untuk video horor lainnya. Terima kasih.